kembali di channel C Kuadrat, dan kita hari ini akan membahas tentang value at risk kembali ya. Kemarin kita menggunakan value at risk untuk single saham, satu saham gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan penerapan value at risk dengan banyak saham kayak gitu, alias kita akan membentuk sebuah portofolio saham. Jadi untuk yang belum tahu, kita akan menggunakan value at risk ini untuk mengetahui berapa sih kerugian maksimum dari pembelian saham kita. Misalkan saya beli saham Telkom kayak gitu ya. Nah, itu kan pembelian saham itu bisa untung bisa rugi. Nah, kira-kira itu kerugian maksimum jika kita beli saham Telkom tersebut dalam jangka waktu tertentu itu berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan value at risk. Itu digunakan ketika value at risk single ya, satu doang Telkom gitu. Nah, apabila kita menggunakan banyak saham, misalkan kita menggunakan 3, BCA, BRI, Mandiri kayak gitu. Nah, kira-kira saya resikonya jika membeli ketiga saham tersebut itu berapa sih kayak gitu ya, resiko kerugiannya itu sama sih seperti yang kemarin, cuma ini sahamnya banyak, nggak cuma satu kayak gitu. Nah, kita menggunakan tiga jenis value at risk yang sama kayak kemarin, normal, T, dan historical simulation. Jadi langkah-langkahnya pertama kita akan membentuk sebuah bobot. Jadi kita akan menentukan, misalkan tadi BRI, BCA, dan Mandiri. Kita beli saham BCA berapa persen, Mandiri berapa persen, dan BRI berapa persen agar value at risk kita itu minimum. Kerugian maksimalnya yang kita akan dapatkan itu minimum, atau potensi apa ya, loss-nya itu kecil gitu ya. Sehingga keuntungan yang kita dapatkan juga maksimum nantinya. Nah, ini kayak kemarin ya, penghitungan value at risk-nya itu sama persis, kecuali pembentukan sahamnya, pembentukan portofolio sahamnya aja yang berbeda. Kemarin kan nggak ada rumus-rumus pembentukan portofolio ya, sedangkan di sini ada gitu. Ini kita langsung menuju ke R saja. Nah, saya menggunakan data yang sama dengan kemarin, cuma kalau kemarin itu kita menggunakan kolom ke-1, sedangkan di sini kita akan menggunakan kolom ke 3, 5, dan 7. Kita lihat dulu data mentahnya, raw datanya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kolom. Kita hanya menggunakan data return atau selisih harga gitu ya. Kita menggunakan return yang ke, yang kolom ketiga, kolom kelima, dan kolom ketujuh. Nah, ini kan ada missing value dan NA. Kenapa di sini ada missing value? Karena datanya kan ada berapa ini? Ke bawah coba, ada 40. Sedangkan return itu perhitungannya kan selisih harga ya. Sehingga kalau ada 40 data aslinya ya berarti kan ini dikurangi ini menjadi ini dikurangi ini menjadi ini kayak gitu. Sehingga akan berkurang satu nantinya. Kayak gitu. Nah, perhitungannya return itu sendiri bisa pakai logaritmik atau pengurangan biasa gitu. Tergantung enaknya kalian yang mana. Kalau pakai tambahan logaritmik natural itu akan membuat volatilitasnya lebih stabil gitu. Kemudian kita ambil data ketiga, 5, dan 7 kolomnya, dan barisnya 2 sampai 40 sesuai dengan penampilan data yang tadi. Ini saya namakan data var ya. Kita view lagi. Nah, ini udah cuma 3 kolom. Oke. Kemudian saya mau mengambil data menjadi sebuah vektor. Tadi kan masih data frame ya. Ini saya gunakan data var, nama data frame kita, kurung siku. Ini sebelum koma itu kosong karena untuk mengambil semua baris. Nah, sedangkan ininya urutan kolomnya. Telkom kan urutan 1, Waskita 2, Unilever 3. Oke, kita run. Kemudian kita mencari pertama yaitu varian. Varian masing-masing dari return saham. Jadi misalkan ini kan, ini data mentah, ini data var. Jadi returnnya ini kan punya nilai rata-rata keuntungan, rata-rata return kayak gitu. Kemudian dengan adanya rata-rata tersebut kita juga bisa menghitung standar deviasi dari return. Nah, kita menghitung standar deviasi atau var, ya kita menggunakannya varian ya saat ini, bukan standar deviasi. Ya, varian itu kan standar deviasi kuadrat. Kemudian untuk yang varian yang Waskita juga sama, dan Unilever sama. Kemudian kita membentuk kovarian. Kalau varian itu kan
itu untuk satu data, satu variabel. Sorry, satu variabel. Sedangkan untuk dua variabel itu nggak bisa, misalkan Unilever dan Telkom variannya berapa itu nggak bisa, tapi pakainya covariant. Jadi kita menggunakan covariant dari Telkom dan Waskita, Telkom dan Unilever, dan Waskita bersama Unilever. Jadi apa ya, semuanya udah tercakup gitu. Ini kita run. Nah, kemudian setelah mendapatkan varian masing-masing saham, covariant antar saham, maka kita harus membentuk sebuah metrik. Metriknya sendiri, saya dengan R menggunakan sintaks matrix dalam kurung C. Nah, kenapa ini ada C? Karena saya akan memasukkan inputan secara manual, kayak gitu. Nah, vektornya sendiri kita menggunakan, apa ya, ini baris ke-1, kolom ke-1 itu V1 alias si variannya Telkom. Ini V12, baris, apa ini, baris kedua kolom ke-1 ya. Karena pengisian metrik itu ke bawah, kalau di R. Ini miliknya sih covariant Telkom dan Waskita gitu. Dan seterusnya, n row itu jumlah barisnya, dan n column itu jumlah kolomnya. Jadi dimensi metrik kita itu 3x3 nanti. Oke, kita run. Nah, kalau kalian pengen lihat, kita ketikkan saja nama dari sebuah apa ya, variabel penyimpanannya. Ini kan M. Ya udah, saya ketik M, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan merupakan varian dari Telkom, baris 1 kolom 1, ini varian dari si Waskita, ini varian dari Unilever. Nah, sedangkan ini baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, sorry, ini adalah covariant dari Telkom dan Waskita. Nilainya akan sama dengan baris 1 kolom 2. Ini juga covariant dari Waskita, simetris. Jadi sama ini juga 1 dengan 3 itu berarti Telkom dengan Unilever covariannya sekian. Ini akan simetris dengan yang baris 1 kolom 3. Sama ya, simetris karena simetris terhadap diagonal utamanya. Ini varian covariannya. Kalau udah, kita mencari inverse dari metrik tersebut, metrik Farkov. Nah, sebenarnya bisa kalian menggunakan tanpa menggunakan library. Kalian bisa menggunakan solve, tapi nanti akan cukup panjang, sehingga saya menggunakan library Matlab untuk mencari si inverse. Oke, kemudian inverse gampang ya, inv kayak gitu, inv. Tapi kalau kalian nggak memanggil library ini, nanti akan error, karena ini udah termasuk dalam library. Kayak gitu. Nah, kita lihat ya metrik, apa namanya, inverse-nya, MI, metrik inverse. Nah, ini metrik inverse-nya. Tetap simetris terhadap diagonal utama. Kemudian, kita akan membentuk bobot kan. Nah, jadi kita akan membentuk sebuah metrik berukuran dimensinya itu 1x3. 3x1. Dengan isiannya itu satu semua. Jadi ini 111 ya nilainya. Kita lihat dulu. N row-nya 3, N kolomnya nggak saya tuliskan karena datanya cuma 3, N row-nya 3, otomatis kolomnya menjadi 1. Saya namakan M1 metriknya. Kita enter ya. Nah, kayak gini bentuknya. Kemudian kita akan melakukan perkalian metrik antara si metrik Farkov dengan metrik 1 ini. Metrik 111 ya. Cara perkalian biasa kan kalau di R pakainya bintang doang ya. Misalkan ini 3 bintang kejora, 3 bintang 2. Nah, tapi kalau menggunakan perkalian metrik, kalian harus ada tambahkan persen sebelum dan sesudah bintang. Kayak gitu. Sehingga jangan kebalik ya, MI metrik Farkov dikali dengan metrik 1 M1. Kalau kalian kebalik nanti nggak bisa jalan. Ini urutan metrik itu penting soalnya. Nah, MH. MH itu apa saya singkatannya ya, lupa juga. Kan penamaan sebelum sama dengan itu terserah kalian ya. Jadi metrik hasil ding. Saya namakan metrik hasil, tapi biar nggak panjang MH doang. Nah, ini jadi kan metrik kita 3x3 dimensinya, sedangkan metrik yang isinya satu semua itu 3x1. Sehingga kan 3x3 dengan 3x1 dimensi metriknya menjadi 3x1. Nah, ini hasilnya ada 3x1, 3, 1 ya. Berarti kita harus, untuk nyari bobot kan harus menjumlahkan ketiga nilai ini ya. Maka kita menggunakan colsums, kolom summary. Datanya MH tadi dimensinya 1. Oke, kita run.
Nah, cara nyari bobotnya berarti kan kita udah menjumlahkan semua ini, sehingga bobot yang pertama ya tinggal ini dibagi total. Kemudian bobot yang kedua ini dibagi total, kemudian bobot ketiga sama ini bagi total. Saya namakan W1, W2, W3 sebagai weight. Weight 1, weight 2, weight 3. Nah, kemudian tadi kan di data var, ini kan cuma ada 3 kolom. Ini return sahamnya Telkom, Waskita, dan Unilever. Sedangkan kita butuh portofolio kayak gitu. Sehingga kita akan menambahkan satu kolom lagi, return dari portofolio. Caranya adalah bobot 1, bobot yang pertama dikali dengan return Telkom, bobot kedua dikali dengan returnnya Waskita, dan bobot ketiga dikali dengan returnnya Unilever. Kayak gitu ya. Kita view data lagi. Nah, sekarang ada return portfolio di paling kanan. Nah, itulah yang nanti kita akan mencari si value at risk-nya. Sekarang tahapannya udah sama dengan value at risk yang single model. Yang penting kan kita nyari ininya dulu ya. Kayak gitu. Sekarang hitung var portfolio, saya akan mengambil, ini kan bentuknya data frame, saya gunakan ini lagi agar menjadi si vektor ya. Nah, panjang datanya tetap 39 pasti. 39. Nah, kemudian kita mencari mean standar deviasi, kemudian kuantil normal, dan kuantil T dengan taraf signifikansi terserah kalian. Saya ambil 5%. Ini saya cepatkan saja karena memang sudah dibahas di video sebelumnya. Holding period kita mau mencoba menghold atau mengkeep saham portofolio kita selama 1 hari doang kayak gitu. Jadi kita beli 3 saham tersebut hari ini dan kita jual besoknya, tiga-tiganya semuanya. Modalnya yaitu 1 juta misalkan, terserah kalian sih. Kalau Sultan ya lebih banyak pasti. Ya rumusnya kayak sama persis kemarin, modal kali akar dari holding period dikali dengan Z atau distribusi normal tabel dikali dengan S standar deviasi. Sedangkan ini yang Z diganti T sebagai tabel dari distribusi T. Dikalikan juga dengan akar dari N-2 per N. N itu panjang datanya. Kemudian saya udah dapat var T sama var Z nih. Karena kita punya 3 metode, kita harus menggunakan metode yang ketiga juga. Caranya sama, kita harus mengurutkan datanya. Kalau yang var Z, var T nggak perlu diurutkan datanya. Kita gunakan fungsi sort. Kita mencari kuantil ke alpha. Kemudian kita menghitung var historical simulation dengan modal kali kuantil. Kuantil tanpa distribusi dikali dengan akar dari holding period. Oke. Kita melihat hasilnya. Kita ketikkan aja. Var Z sekian, kemudian var T sekian. Oke, var HS, historical simulation. Kalau kita ingat kemarin kan var Z, var T, var HS-nya itu persekitaran antara 21.000 hingga 22.000 ya. Jadi kalau kita beli saham satu, kemungkinan besar rugi kita itu 20 ribuan. Sedangkan kalau kita beli dengan pencampuran ketiga saham ini, itu kerugiannya itu sekitar 12 sampai ya 16-15 ribuan lah. Jadi kalau sebagai saran, berarti berdasarkan hasil analisis kita ya, kita lebih baik membeli 3 saham ini dengan nominal yang sama ya 1 juta, daripada kita 1 juta ditempatkan di satu saham, mendingan kita tempatkan di 3 saham, karena value at risk-nya lebih kecil, yaitu 15.000, bahkan bisa 12.000. Oke, mungkin cukup sekian. Nantikan video selanjutnya.